Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga rahmat dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberikan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Uh, Senang sekali pada kesempatan hari ini saya masih diberikan kesempatan untuk bertemu dengan para bakti lovers dimanapun kalian berada. Semoga dalam keadaan yang sehat-sehat saja dan yang berbahagia. Kemudian pada kesempatan hari ini kembali saya akan melanjutkan curhatan dan unek-unek dan asa yang telah lama terpendam dalam kalbu sanubari ini. Pada kesempatan ini adalah kita lanjutkan tentang Pancasila dalam konteks sejarah bangsa. Jadi pada kesempatan ini sekali lagi kita akan belajar tentang sejarah bangsa Indonesia, khususnya sejarah yang berkaitan dengan perkembangan Pancasila. Jadi seperti yang telah saya sampaikan di unek-unek yang lalu, bahwa kita sebagai bangsa yang besar jangan sampai kita meremehkan sejarah. Kenapa? Karena banyak manfaat dan pelajaran yang dapat kita ambil dari sejarah tersebut, baik hal-hal yang baik maupun pelajaran-pelajaran dari sejarah bangsa kita maupun sejarah bangsa lain, bangsa asing, baik dari sejarah keemasannya atau sejarah kesuksesannya maupun sejarah keruntuhannya. Kemudian juga yang lalu sudah saya ungkapkan, ada filosof Yunani bernama Cicero juga mengungkapkan Historia Vitae Magistra atau sejarah memberikan kearifan gitu, atau istilah umumnya sejarah merupakan guru kehidupan. Jadi guru kehidupan adalah sejarah. Kemudian Pak Soekarno juga pernah mengatakan jangan sekali-kali kita meninggalkan sejarah gitu. Kenapa? Ya dari pernyataan tersebut berarti dapat dimaknai bahwa sejarah mempunyai fungsi yang beragam bagi kehidupan kita untuk menjadi kehidupan yang lebih bijaksana di masa mendatang. Kemudian kemarin juga sudah saya sampaikan bahwa sejarah bangsa Indonesia ini tidak terlepas dari perjuangan dari para pahlawan yang mengorbankan nyawanya secara berdarah-darah agar bangsa Indonesia ini bisa mencapai kemerdekaan. Jadi bisa dibayangkan saja jika saat itu tidak ada para pahlawan, mungkin saat ini teman-teman Bakti Lovers di Indonesia tidak dapat menikmati main Mobile Legend gitu, atau main Free Fire, atau Battleground Unkno. Tentu saja tidak dapat menikmati itu semua karena Indonesia masih belum lahir, masih dijajah negara lain, bangsa lain. Mungkin kita kerjaannya cuma kerja rodi, kerja tidur tanpa digaji, tanpa dibayar, hidup hanya untuk mencangkul, membuat jalan gitu saja. Kita cuma disuruh diperbudak saja gitu. Itu kalau seandainya para pahlawan kita tidak mengorbankan jiwanya untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Jadi seperti yang saya sampaikan yang lalu, bahwa kita juga harus menjadi generasi yang mencintai tanah air dan juga menghargai jasa-jasa para pahlawan. Jadi mau tidak mau saat ini kita juga akan membahas sejarah kembali. Maaf ya teman-teman, ini laptop lama. Kemudian kalau kita berbicara sejarah Indonesia, tentu saja tadi itu kita berbicara tentang perjuangan ya, yang seharusnya tentang
sejarah kerajaan-kerajaan, tapi teman-teman bagi lovers bisa melihat sendiri mungkin tentang sejarah ada kerajaan Majapahit, kerajaan Sriwijaya itu bisa dibaca sendiri ya teman-teman. Kalau curhatan saya lebih fokus ke yang berhubungan dengan Pancasila, meskipun kita tahu Pancasila juga memang digali dari nilai-nilai yang sudah ada sejak bahkan kita sebelum jadi negara, sejak zaman dahulu kala. Tapi kita mulai dari penjajahan Jepang saja. Seperti diketahui bahwa setelah Belanda kalah dengan pemerintah Jepang, kemudian mengadakan perjanjian menyerah, yaitu di perjanjian Kalijati ya teman-teman. Iya, perjanjian Kalijati pada tahun 1942 tentang penyerahan kekuasaan Belanda kepada Jepang, penyerahan Indonesia dari Belanda kepada Jepang. Nah, jadi bahwa sebelum Jepang menang terhadap Belanda itu, Jepang memang sudah memberikan janji-janji manis gitu kepada bangsa Indonesia bahwa Belanda itu adalah penjajah dan Jepang datang adalah sebagai saudara Indonesia. Bahwa bahwa Jepang ada untuk membebaskan rakyat Indonesia yang telah lama terjajah, bahwa Jepang adalah saudara Indonesia. Itu adalah janji-janji atau rayuan manis agar Jepang itu lebih diterima saat masuk di Indonesia, agar tidak dianggap sebagai invader atau penyerang saat tiba di Indonesia. Namun pemerintahan Jepang setelah restorasi Meiji, Jepang menjadi negara yang kuat secara militer dan ekonomi dan ingin menjadi pemimpin mewujudkan negara Asia Timur Raya. Nah, jadi bahwa Jepang sendiri ternyata saat itu penjajah berwatak untuk menjadi pemimpin mewujudkan negara Asia Timur Raya, sebenarnya tidak jauh beda dengan Belanda dan negara-negara barat lainnya. Sedangkan di kerajaan Belanda sendiri saat itu keadaannya di dalam negerinya masih kacau akibat serangan dari Nazi Jerman, turut berdampak krisis yang terjadi pada pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia. Jadi setelah adanya Perang Dunia Pertama, di kerajaan Belanda sendiri pun juga masih belum pulih sepenuhnya. Itu juga berdampak pada pemerintahnya di jajahan-jajahannya termasuk di Indonesia. Kemudian Belanda kalah dari Jepang mengadakan perjanjian Kalijati pada Maret 1942 antara Kekaisaran Jepang dan Kerajaan Belanda tentang penyerahan wilayah jajahan atas Indonesia tanpa syarat kepada Jepang. Jadi setelah perjanjian Kalijati, Indonesia menjadi di bawah kekuasaannya Jepang. Nah, namun kemudian setelah Indonesia di bawah kekuasaan Jepang, janji-janji Jepang secara perlahan mulai diingkari. Yang janji-janji manis bahwa tadi itu saat sebelum masuk Indonesia bahwa Jepang adalah saudara Indonesia, ini akhirnya Jepang menampakkan dirinya yang asli. Itu mulai terlihat setelah masuk ke Indonesia, mulai tidak jaim lagi gitu di Indonesia. Sudah mulai terlihat wataknya bahwa Jepang itu tidak jauh berbeda dengan Belanda, bahwa mereka hanya ingin menjajah Indonesia saja. Sebelum Jepang mendarat, setiap malam disiarkan siaran radio Jepang berbahasa Indonesia menganjurkan agar rakyat Indonesia memberontak terhadap Belanda. Kemudian slogan India untuk orang India, Birma untuk orang Birma, Siam untuk orang Siam, dan Indonesia untuk orang Indonesia. Pada awal kedatangannya, Jepang semakin menarik simpati rakyat Indonesia dan dianggap memberi harapan baru bagi rakyat Indonesia. Jadi
Ini sebelum datang ke Indonesia tadi ada banyak banyak banget dukungan-dukungan untuk Indonesia, ayo lawan lawan Belanda itu, ayo merdeka. Tapi setelah Jepangnya mengalahkan Belanda dan tiba di Indonesia, ternyata sama saja wujud aslinya tampak, yaitu pada sudah mengeluarkan aturan-aturan yang ketat, yang mengikat bangsa Indonesia. Itu misalnya Undang-Undang Nomor 2 tahun 1942 yang melarang rakyat Indonesia untuk berserikat dan berkumpul. Kemudian Undang-Undang Nomor 3 tahun 1942 tentang larangan membicarakan pergerakan maupun gerakan-gerakan yang dianggap propaganda. Kemudian Undang-Undang Nomor 4 tahun 1942 tentang larangan pengibaran bendera merah putih. Jadi ini sudah mulai terlihat bahwa watak Indonesia di Indonesia adalah untuk menjajah sebenarnya. Jadi kita seperti keluar dari mulut harimau masuk ke dalam mulut buaya. Karena ini cuma janji-janji lagi. Ternyata buaya. Orang Jepang buaya, Naruto buaya bukan berarti. Nah, kemudian namun setelah itu, setelah perjanjian Kalijati, setelah 1945 itu, ternyata Jepang dari perang melawan sekutu itu semakin banyak perang-perang yang mengalami kekalahan. Contohnya saja pada perang Battle of the Coral Sea pada tahun 1942 juga mengalami kekalahan oleh pasukan sekutu. Kemudian pada pertempuran di Kepulauan Saipan juga Jepang mengalami kekalahan yang telak pada tahun 1944 itu, bahkan terjadi harakiri massal, mencapai ribuan tentara Jepang lebih baik bunuh diri daripada menjadi tahanan sekutu. Nah, oleh karena itu, karena sudah mengalami banyak sekali kekalahan, sehingga Jepang berpikir bahwa Jepang memerlukan segala bantuan, segala dukungan dari tenaga-tenaga para jajahannya. Baik di Indonesia, baik di Vietnam, di Filipina, itu memerlukan segala dukungan dari jajan-jajannya, sehingga Jepang mulai memberikan janji-janji manis lagi. Agar turut mendapat dukungan dari negara-negara jajahannya, Jepang menjanjikan akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa-bangsa tersebut. Contohnya, bukan contohnya ya, salah satunya juga kepada bangsa Indonesia, yaitu pada 7 September 1944, Perdana Menteri Koiso dalam sidang istimewa Parlemen Jepang menjanjikan kemerdekaan Indonesia di kelak kemudian hari nanti. Ya, meskipun di Parlemen Jepang ini pada sidang ini juga menimbulkan pro dan kontra saat itu, namun Jepang mengakui bahwa memang Jepang memerlukan bantuan dari negara-negara jajahannya agar ikut melawan sekutu gitu. Jadi pada 1 Maret 1945 Jepang mengumumkan akan dibentuk BPUPKI atau Badan Persiapan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jadi Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau di bahasa Jepangnya Dokuritsu Junbi Kyosakai. Ini nantinya BPUPK ini setelah dijanjikan pada 1 Maret akhirnya diresmikan dengan acara pembukaan pada 29 April 1945 dengan acara pengibaran bendera Jepang dan juga sangsaka merah putih. Jadi ini semakin meyakinkan bahwa janji-janjinya untuk memerdekakan Indonesia akan semakin terwujud gitu. Ya, padahal kan tidak ya. Jadi Jepang ini melakukan itu agar Jepang itu tidak mau kehilangan negara jajahannya kepada sekutu begitu saja. Apalagi menyerahkan
menyerahkan langsung kepada pihak sekutu itu tidak. Jepang itu bermaksud agar sekutu itu ikut berjuang, maksudnya agar agar bangsa jajahnya itu ikut berjuang melawan sekutu itu. Jadi setidaknya dengan Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan negara-negara jajahannya itu sambil menunggu situasi membaik. Ya, jadi dengan janji itu Koiso berharap di negara-negara jajahannya itu tidak terjadi pemberontakan karena menganggap toh akan merdeka. Jadi untuk apa memberontak gitu? Dengan diberikan janji kemerdekaan maka negara-negara yang dijajah itu tidak akan memberontak. Kemudian yang kedua, agar rakyat dari negara-negara jajahan tersebut justru bisa dikerahkan untuk melawan sekutu. Jika benar-benar terdesak, misalnya di Indonesia pada saat itu kan memang sudah ada peta atau pembela tanah air, jadi agar bisa dijadikan tentara untuk melawan sekutu. Itu adalah niat asli Jepang memberikan janji-janji kemerdekaan kepada para jajahannya. Kemudian BPUPKI mempunyai arti penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, di mana badan inilah yang menghasilkan rancangan pembukaan UUD yang di dalamnya tercantum Pancasila. Jadi BPUPKI merupakan badan pembentuk negara yang juga di badan inilah akhirnya merancang Pancasila dan juga konstitusi kita. Lanjut. Nah, kemudian BPUPKI mengadakan 2 kali sidang. Yang pertama pada tanggal 29 sampai dengan 1 Juli. Maaf teman-teman, maksud saya pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni. Itu di sidang pertamanya, kemudian di sidang keduanya pada tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945. Itu pada sidang keduanya. Sedangkan anggota dari BPUPKI ini ada anggota pasif dan anggota aktif. Anggota aktifnya adalah 60 orang Indonesia, sedangkan 7 anggota lainnya adalah dari orang Jepang, bertugas untuk mengawasi kegiatan BPUPKI ini. Jadi pada saat itu ditanyakan kita mau membentuk negara Indonesia ini dasarnya apa. Jadi memang BPUPKI ini tujuannya adalah menyelidiki hal-hal yang penting sekaligus menyusun rencana mengenai persiapan kemerdekaan Indonesia. Memang di sini dicari dahulu dasarnya apa. Jadi pada sidang pertamanya itu untuk mengetahui Indonesia ini nantinya dasarnya apa. Kemudian BPUPKI diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Wedyodiningrat. Beliau ini dipilih karena merupakan tokoh yang disegani di Indonesia pada waktu itu, karena beliau juga salah satu dari pendiri Budi Utomo juga. Jadi mohon maaf karena laptop saya ini lambat sekali. Nah, jadi BPUPKI ini bersidang di gedung Volksstraat. Dahulunya pada masa pemerintahan Belandanya dikenal dengan gedung Volksstraat atau Dewan Rakyat. Kemudian saat penjajahan Jepang, gedung ini diganti nama menjadi gedung Chuo Sangiin gitu. Kalau sekarang namanya adalah gedung Pancasila karena pada gedung inilah pertama kali Pancasila disidangkan atau dicetuskan gitu.
Jadi saat ini menyatu dengan kompleks Kementerian Luar Negeri di Jakarta, Gedung Pancasila ini. Kemudian jadi salah satu, kalau kita bilang salah satu, ya segi positifnya kita pernah dijajah oleh bangsa Barat adalah bangsa Barat tersebut memperkenalkan sistem demokrasi gitu. Jadi contohnya adalah gedung Volksrat ini atau Dewan Rakyat ini kan fungsinya adalah untuk agar rakyat agar wakil-wakil rakyat itu bisa memberikan saran kepada pemerintah Belanda tentang apa yang dibutuhkan rakyat dan peraturan apa yang diperlukan rakyat. Meskipun sebagian besar saran dari rakyat itu juga tidak didengarkan oleh kerajaan Belanda. Jadi setidaknya ini adalah salah satu ciri-ciri dari demokrasi, ada Dewan Rakyat ini. Kemudian pada saat diganti dari Chuo Sangiin pun tugasnya juga tidak jauh berbeda dengan Gedung Volksrat, yaitu untuk mengajukan usulan kepada pemerintah Jepang, pemerintah militer Jepang di Indonesia. Kemudian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pemerintah Jepang kepada Indonesia tentang hal-hal politik. Kemudian juga untuk memberikan pertimbangan tentang tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah militer Jepang. Jadi adanya uh, in, saling berhubungan antara rakyat dengan pemerintah itu, jadi miriplah tugasnya saat menjadi Volksrat dengan Chuo Sangiin itu. Next, kemudian dimulailah sidang BPUPKI saat tanggal 28 Mei itu kan peresmiannya dinyanyikan nyanyi-nyanyi dengan megah, dengan ada bendera Jepang dan berdampingan dengan bendera bangsa Indonesia, bendera merah putih. Kemudian pada hari berikutnya, pada 29 Mei sampai 1 Juni, diadakan sidang pertama tentang apa yang akan menjadi dasar negara. Jadi tujuannya adalah untuk membahas bentuk negara, membentuk falsafah bangsa, dan juga untuk merumuskan dasar negara. Kemudian pada sidang BPUPKI ini disepakati bahwa Indonesia nantinya akan berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Kemudian agenda sidang dilanjutkan dengan merumuskan konstitusi negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk hal ini BPUPKI harus merumuskan dasar negara Republik Indonesia terlebih dahulu yang akan menjiwai isi dari konstitusi atau undang-undang dasar tersebut. Jadi sudah disepakati bahwa kita adalah NKRI atau Republik, kemudian yang kedua adalah merumuskan konstitusi. Tapi sebelum merumuskan konstitusi, kita harus merumuskan dasar negara terlebih dahulu. Kemudian kesempatan berikutnya dilanjutkan kesempatan untuk mengutarakan usulan-usulan dasar negara. Kemudian pada sidang tanggal 29 Mei tersebut, giliran Mr. Muhammad Jamin untuk mengemukakan usul yang disampaikan dalam pidatonya tersebut dengan judul Asas dan Dasar Negara Kebangsaan Indonesia. Antara lain adalah ada 5, yaitu dasar negara Indonesia adalah peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Itu yang oleh Muhammad Jamin secara tertulis. Tentang 5 dasar rancangan RUU di negara merdeka, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian pada 31 Mei-nya, giliran Dr. Supomo yang mengusulkan perihal dasar negara merdeka, yaitu paham negara persatuan, penghubungan negara dan agama, sistem badan permusyawaratan, sosialisme negara, dan hubungan antar bangsa. Itu lah yang diungkapkan oleh Supomo. Kemudian pada
1 Juninya giliran Pak Insinyur Soekarno yang berpidato tentang usul dasar negaranya, mengusulkan 5 dasar negara bagi Indonesia, yaitu nasionalisme, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, kemudian ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian berdasarkan petunjuk seorang ahli bahasa, Insinyur Soekarno kemudian menamai kelima asas itu sebagai Pancasila gitu, yang kemudian diusulkan sebagai dasar negara Indonesia. Jadi pada saat 1 Juni ini istilah Pancasila diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno, sehingga negara kita memperingati hari kelahiran Pancasila adalah pada 1 Juni ini, meskipun juga terdapat kontroversi mengenai lahirnya Pancasila, tapi kita tetap menetapkan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila. Oke, kita lanjutkan lagi di part kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.